Apa sih yang dimaksud dengan tahlil? Kalau yang dimaksud dengan tahlilan acara setelah kematian, di mana di situ kumpul-kumpul orang, makan-makan. Maka yang kayak ginian Imam Syafi'i mengharamkan. Dalam kitab Al-Um, baca, ada dalam kitab Al-Um. Namanya ma'tam. Kata beliau, wa akrahul ma'tam. Dan aku mengharamkan ma'tam. Wa huwa al-ijtima'u inda ahlil mayyit. Yaitu berkumpul-kumpul di keluarga kematian. Dan membuat makanan di sana. Mazhab Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah rata-rata mengharamkan. Seperti dalam kitab yang sering dijadikan berujukan di Indonesia ini, namanya apa? I'anatul Talibin Syarafatul Mu'in. Di jilid 2 halaman 165 disebutkan di situ. Fatwa ulama mazhab Syafi'iyah yang bernama Zaini Dahlan. Apa kata beliau? Adapun ma'tam itu berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan makan-makan di situ, maka itu termasuk bid'ah. Yang ngomongkan saya, Bapak, ulama mazhab Syafi'iyah sendiri. Dan subhanallah, saya dulu pernah diperlihatkan oleh teman Muktamar Nahdlatul Ulama. Diperlihatkan ke saya tentang hukum tahlilan. Itu hasil muktamar yang kelima kalau tidak salah. Isinya tahlilan haram. Terkadang ada seorang kiai mengatakan, ya sebenarnya sih di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'iyah mengatakan haram sih. Cuman gimana ya masyarakatnya udah begini. Ditanyain ke masyarakatnya, ya kiainya begitu. Bingung saya. Harus tahu apa sih tahlilan. Tahlilan itu bukan mengucapkan la ilaha illallah dalam istilah syariah istilah fikihnya. Tahlilan adalah menghadiahkan pahala kebaikan yang kita lakukan. Di dalamnya ada la ilaha illallah. Kalau tahlil adalah mengucapkan la ilaha illallah, tahlil. Tapi istilah tahlilan itu spesial di negeri kita, istilah tahlilan. Dalam bahasa fikih namanya ihda'us tsawab, menghadiahkan pahala. Jadi Anda berbuat baik lalu Anda niatkan semoga pahalanya sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Maka dalam hal ini ada pertanyaan, apakah nyampe atau tidak? Kami sampaikan bahasanya ulama, kebanyakan ulama mengatakan bahwa kalau Anda melakukan kebaikan, kemudian Anda hadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia, maka itu adalah nyampe, seperti halnya doa. Jadi nyampe. Jadi pertanyaan nyampe dan tidak nyampe. Adapun jika Anda mendengar ada orang mengatakan tahlil haram dan sebagainya, sepertinya dia salah mendengar informasi. Tahlil tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi, waktu Nabi wafat dan sebagainya. Ini pertanyaan yang berlebihan. Jadi kalau beragama itu langsung Nabi melakukan enggak? Kalau Nabi enggak, ya jangan dilakukan. Syariat itu tidak hanya yang dilakukan Nabi. Agama tidak hanya yang dilakukan Nabi. Yang dilakukan Nabi, ia dicontoh. Ada yang diucapkan oleh Nabi, dan yang diucapkan Nabi difahami, ditafsir oleh para ulama, menjadi bermacam-macam pemahaman. Ada diamnya Nabi, namanya ikrar, takrirnya Nabi. Itu juga menjadi sebuah syariat. Sekarang untuk menilai bukan langsung Nabi melakukan atau tidak, bukan begitu, itu kalimat yang berlebihan. Ini bertentangan tidak dengan ajaran Nabi. Kalau alasannya Nabi tidak pernah melakukan, alangkah banyaknya keharaman dan semuanya neraka. Misalnya dicampurnya antara sesuatu, akhirnya majelis, radio, televisi. Oh, itu kan urusan dunia. Nabi gak menjelaskan urusan bid'ah, gak ada bedaan antara dunia sama akhirat. Nabi hanya mengatakan kulla bid'atin dolalah. Gak ada Nabi mengatakan kulla bid'atin diniyatin dolalah. Gak begitu Nabi mengatakan kulla bid'atin dolalah, semua bid'ah dolalah. Ini permasalahan seseorang dikit-dikit langsung yang tidak dilakukan Nabi. Maka Nabi sampai berani berlebihan. Kaidah ini bermasalah. Adzan 2 di hari Jumat ini adalah dilakukan sahabat Nabi. Dari Sayyidina Utsman dan sahabat semuanya melakukan adzan 2 dan punya tujuan. Apakah berani berkata zaman Nabi saja nggak ada adzan 2? Lihat, yang nggak mau adzan 2 biasanya pakai seragam. Nabi saja tidak melakukan. Dia tidak sadar waktu dia ngomong begitu telah mencaci Sayyidina Utsman adalah melakukan kesalahan besar, karena Sayyidina Utsman mengadakan apa? Adzan 2. Salat tarawih dengan seperti yang Anda lakukan, itu adalah dikumpulkan Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi kenapa kalau Sayyidina Umar tidak dikatakan bid'ah? Kenapa Sayyidina Utsman juga tidak dikatakan bid'ah yang demikian itu?
Mereka adalah, pertama adalah sahabat Nabi dan mereka adalah ulama, mengerti tentang mana yang dilarang Nabi SAW. Kemudian di saat melakukan sesuatu, kemudian diikuti oleh orang lain, para ulama-ulama yang lainnya, pasti ini adalah karena sesuatu itu tidak melanggar Rasulullah SAW. Sehingga disepakati masalah adzan, dua adzan itu sepakati dari masa ke masa. Sekarang ada orang muncul akhir zaman seolah lebih hebat daripada Sayyidina Utsman, lalu pengen mengembalikan kepada Rasulullah adzan satu. Kalau anda tidak adzan pun sholat Jumat tetap sah kok Jumatan anda. Nggak pakai adzan. Kalau adzan dua, sunnah khulafa rasyidin Sayyidina Utsman bin Affan. Saya biasa, kalau seandainya saya harus khutbah di tempat yang adzannya satu, saya nggak terlalu mempermasalahkan. Akan Nabi jangan sampai mencaci adzan dua lalu dikatakan bid'ah gara-gara kaidah tadi. Pada zaman Nabi nggak ada. Wah, ini bahaya sekali. Tapi masuk dalam satu naungan riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya zikir diperintahkan Nabi, zikirlah dengan cara apa saja. Yang penting zikirmu adalah dengan cara benar, dengan adab yang benar. Tapi kalau zikirnya dibarengi keharaman, ya nggak benar. La ilaha illallah lagi perempuan sampai cubit-cubitan, ya haram. Kalau zikir kumpul kemudian bersama, haram. Tahu alasannya? Nabi pun tidak mengajarkan zikir bareng-bareng. Innalillah. Kan Nabi sudah nyuruh berzikir banyak. Jadi gara-gara pertanyaan seperti tadi itu, kami yakin bukan pertanyaan ibu sendiri, dari orang yang sok